pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga Happy Sword Family yang berbahagia. Jumpa lagi di dalam renungan pagi kita di pagi hari ini yang udah menjadi kebiasaan kita sebelum kita mengawali aktivitas kita di hari yang baru ini. Saya berharap dan selalu berdoa bahwa Bapak Ibu selalu ada dalam penyertaan dan kasih setia Tuhan Yesus selalu menjaga dan memberkati kita semua. Ya, pagi hari ini saya akan membawakan renungan singkat yang saya kasih judul Kristen Pemburu Berkat. Pernahkah kita menjumpai bahwa di sekitar kita banyak anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang mempunyai motivasi yang salah dalam mengikut Tuhan? Dalam arti mereka selalu mencari berkat-berkat Tuhan, selalu merasa bahwa harus meminta sesuatu dari Tuhan. Hal ini menjadi suatu yang menurut saya agak kurang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Saya mengalami sendiri waktu saya baru bertobat. Saya melihat saya ikut kelas pemuritan dan ada KKR segala macam, dan saya melihat bahwa banyak para pekerja Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan menawarkan sesuatu yang sedikit salah menurut saya untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan atau untuk mereka yang ingin mengenal Tuhan. Mereka menawarkan misalnya untuk orang yang sakit, mereka ayo ke gereja aja, pasti sembuh. Kalau mereka yang bermasalah dengan ekonomi mereka, dengan bisnis mereka, ayo ke gereja aja, Tuhan pasti pulihkan. Adakah yang salah dengan penawaran itu? Sebenarnya enggak. Tapi itu bukan esensi kita ikut Tuhan. Nah, makanya dalam seberjalannya waktu, saya melihat bahwa banyak orang yang awalnya ke gereja, awalnya ikut Tuhan, mereka nggak bertahan. Karena dari awal mereka punya motivasi yang salah. Bahwa kalau ikut Tuhan, segala sesuatunya akan oke, segala sesuatunya akan Tuhan pulihkan, akan fine-fine aja. Dari yang istilahnya bisnisnya hancur, Tuhan pasti langsung pulihkan. Mereka punya bisnis yang besar lagi, atau mereka yang sakit, Tuhan pasti berikan langsung kesembuhan. Jujur saya punya penyakit yang sampai hari ini juga ya Tuhan nggak sembuhkan gitu. Tapi ya itulah, saya mau bilang bahwa esensi kita ikut Tuhan itu bukan mencari berkat-berkat Tuhan semata. Betul, Tuhan pasti memberkati kita, tapi itu bonus, bukan kita memburu berkat Tuhan. Nah, itu tipe Kristen kriteria pertama yang sementara, yang mereka nggak mendapat berkat Tuhan dan mereka menghilang. Terus saya melihat ada tipe Kristen kedua, bahwa mereka udah lama ikut Tuhan, mereka yang udah istilahnya udah kelas pelayan Tuhan, termasuk saya dulu mungkin, bahwa kadang kita lupa bahwa saat kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berutang sama Tuhan. Nah, tapi seperjalannya waktu, kadang kita ngerasa Tuhan punya utang sama kita. Setelah kita jadi pengikut Tuhan yang udah lama, apalagi udah melayani, kadang kita ngerasa bahwa kita spesial, kita istimewa, maunya kita mendapat lebih. Wah, gue kan pekerja, gue harus lebih diutamakan, bang. Atau kadang kita ngerasa Tuhan, gue udah ngelayanin Tuhan nih, tapi kok Tuhan nggak berkati saya, Tuhan hidup saya masih begini-begini aja. Bahkan kadang kita ngelihat orang yang nggak ikut Tuhan, orang-orang di luar Tuhan, kok Tuhan pelihara lebih baik. Kok seakan-akan kita iri sama mereka. Nah, Tuhan nggak bilang Tuhan nggak akan pelihara orang-orang yang nggak mengikuti Dia. Maksud saya gini nih, Tuhan pasti pelihara semua ciptaannya. Di firman Tuhan tertulis bunga bakung aja
Tuhan pelihara, atau burung-burung di udara ya Tuhan pelihara. Ya apalagi manusia, walaupun dia bukan anak Tuhan, tapi Tuhan tuh baik, dia akan pelihara semuanya. Nah, tapi soal berkat-berkat Tuhan yang Tuhan janjikan untuk anak-anaknya, itu lain lagi. Ingat bahwa keselamatan kita gratis, tapi janji Tuhan itu nggak gratis. Nah, saya mau bilang intinya begini, bahwa kita itu kadang mencari tangan Tuhan, tangan yang memberkati, tangan yang menolong, tangan yang selalu siap sedia saat kita ada. Tapi kita nggak mencari hati Tuhan. Itu yang menjadi satu pertanyaan buat kita. Selama ini kita mencari hati Tuhan atau mencari tangan Tuhan. Apalagi di masa-masa sekarang ini, semua serba susah, semua serba terbatas. Nah, kita masih mencari hati Tuhan atau kita mengharapkan tangan Tuhan selalu ada buat hidup kita. Yang gak munafik, saya juga butuh diberkati Tuhan. Dan saya percaya dan saya yakin saudara juga perlu diberkati Tuhan. Tapi kalau kita mau refleksikan, sebenarnya bukan itu yang Tuhan mau. Kita harusnya mencari hati Tuhan. Hati Tuhan itu berbicara soal apa? Hati Tuhan itu berbicara soal jiwa-jiwa, soal mengasihi hidup orang lain, bukan mengasihi hidup kita doang. Kita nggak boleh jadi Kristen yang egois. Walaupun dalam segala kesukaran kita punya utang sama Tuhan, bukan Tuhan yang punya utang sama kita. Soal berkat Tuhan, kita nggak usah khawatir. Saya yakin dan percaya Tuhan nggak pernah akan terlantarkan kita. Seperti ayat firman Tuhan berkata bahwa siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Itu di Pengkhotbah 11 ayat 4. Saya cuma mau bilang sih bahwa Tuhan itu adil. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus menabur di ladangnya Tuhan. Siapa yang gak menabur, gak akan pernah menuai. Nah, kadang-kadang ya itu, ayat ini bilang, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Kadang kita tuh kalau kita mau menabur, kadang kita suka melihat awan gitu. Wah, mau mendung nih, mau hujan, besok aja lah menaburnya. Nah, seperti hidup kita juga begitu. Kita mau menabur kebaikan, tapi kita kadang melihat, waduh, buat hidup gua aja masih kurang nih. Gimana gua mau berkati orang lain? Gimana hidup gua nanti? Itu yang akan membatasi kita untuk menabur. Ya, pagi hari ini saya cuma mau bilang bahwa kita berutang sama Tuhan, bukan Tuhan yang utang sama kita. Jadi kita nggak usah menuntut Tuhan seolah-olah hidup kita lebih baik dari Ayub, lebih baik dari Abraham. Mereka aja nggak pernah menuntut Tuhan. Memang kadang-kadang kita merasa bahwa kita lebih layak. Kita bilang, duh Tuhan, gue udah ngelayanin lo, tapi kok hidup gue masih begini-begini aja. Kadang kita ngerasa Tuhan punya utang karena kita udah melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan sombong. Kita bukan siapa-siapa. Kalau kita boleh ada hari ini, bukan karena kita hebat, bukan karena kita layak, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Ya, pagi hari ini saya cuma mengingatkan bahwa seperti orang yang menginginkan kupu-kupu, jangan kejar kupu-kupunya, tanam bunga, dan kupu-kupu itu akan datang. Sama seperti hidup kita, kalau kita mau berkat Tuhan, jangan kejar berkat itu, tapi kita menabur pohon kehidupan, pohon-pohon buah, dan berkat itu akan datang. Oke, cuma itu aja renungan yang ingin saya bagikan pagi hari ini. Semoga itu menjadi berkat dan tetap mengingatkan bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, dan bahwa kita yang berutang sama Tuhan, bukan Tuhan yang berutang sama kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau di pagi hari ini kami boleh belajar Tuhan, mengingat siapakah kami ini, bahwa kami bukan siapa-siapa,
bahwa kami ada semata-mata karena Engkau berkenan atas hidup kami. Bukan kami hebat, bukan karena kami layak Tuhan, tapi sungguh semua karena kebaikan-Mu. Ingatkan kami selalu Tuhan, untuk kami boleh mencari hati-Mu, bukan tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat kami punya hati-Mu, saat kami mencari hati-Mu, tangan-Mu ada selalu untuk kami Tuhan. Kau tidak akan pernah menelantarkan kami. Seperti Engkau tahu Tuhan, seberapa banyak rambut di kepala kami, seberapa banyak kesulitan dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, saat kami mencari hati-Mu, Engkau juga akan selalu ada untuk setiap kami ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu, sehingga kami masih boleh ada pagi hari ini. Kami mau tetap semangat menjalani setiap hari yang Kau beri. Di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, kami akan menjadi kuat, dan kami boleh menjadi berkat Tuhan. Kami boleh menjadi terang Tuhan untuk orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa untuk setiap hari yang baru. Hanya dalam nama Yesus Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat menjalani hari yang baru dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.